Albert Einstein itu pernah mengatakan, hidup itu seperti mengendarai sebuah sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kita harus terus bergerak. Karena kerja keras mengalahkan bakat. Ketika bakat itu tidak bekerja keras. Salam luar biasa. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat, semangat, tetap bahagia dalam menghadapi awal di tahun 2022 ini. Dalam kesempatan ini juga saya mau mengucapkan salam dan terima kasih atas dukungan dan supportnya untuk uh, uh, teman saya yang sangat saya kasihi dan sangat saya hormati, uh, Pak Sylvester. Orangnya baik ya, luar biasa hebat, ceria dan sering tersenyum. Orangnya cukup adem dan sejuk dan jujur saya banyak belajar dari uh, Kak Sylvester ini. Kemudian juga ada Bro Irotsu yang sudah komen kemarin juga saya mengucapkan apa kabar. Semoga tetap sehat ya, bahagia dan semoga selalu cuan. Walaupun mungkin marketnya sekarang ini tetap mungkin agak inilah marketnya jadi agak ya sedikit inilah ya tantangan, nah tapi kita harus tetap semangat. Kemudian juga ada Bro Subyaki dan juga King Cardano. Terima kasih ya semuanya untuk support dan dukungannya. Saya doakan semua 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 teman-teman yang sudah hadir, yang sudah menyimak di video ini, semua teman-teman dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat, bahagia, dan mari kita melangkah di awal tahun 2022 dengan satu visi, dengan satu mimpi yang baru. Yuk kita mulai dulu teman-teman. Oke, kita langsung mulai saja materinya ya. Uh, Katanya sih Januari ini adalah mungkin bulan-bulan banyak orang yang teman-teman di sana yang saya baca juga memandang pesimis ya terhadap market yang terjadi, apalagi belakangan ini terjadi koreksi yang cukup lumayan lah ya. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman. Yang kita mau bahas hari ini tuh karena kebetulan ini video ini saya buat pada hari Kamis ya, Kamis tanggalnya tuh tanggal 6 Januari 2022, jamnya itu jam 2 siang. Oke. Jadi bulan Januari ini seperti teman-teman ketahui, kalau saya lihat sih di sana di luar ya, itu marketnya tuh masih belum kelihatan asik sih untuk dilihat ya, karena di sana saljunya tuh masih tebal teman-teman ya, dimana kalau saljunya masih tebal itu pasti kegiatan bisnis juga pasti belum terlalu lancar, dan hubungannya dengan materi yang hari ini saya bahas kan tentunya pasti dengan kripto ya. Nah, sama aja sih sebenarnya, karena kripto itu kayak Bitcoin itu kan banyak dipegang oleh instansi juga besar kayak bangsanya MicroStrategy, kemudian juga ada beberapa institusi keuangan besar, termasuk juga George Soros Fund juga dia udah ikut terjun juga dengan memiliki aset dari Bitcoin ini ya. Saya pikir mereka masih wait and see dalam keadaan menghadapi awal bulan Januari ini. Nah, sekarang kita akan mulai dulu, maksudnya saya akan coba uraikan dulu data-datanya ya teman-teman ya. Kita lihat nih sekarang data yang pertama, US dollar. US dollar itu kalau saya lihat ini teman-teman bisa lihat ya, ini impuls terakhirnya itu bergerak turun ya.
Tapi kalau misalnya dilihat dari keseluruhan ini, ya, ini terlihatnya mungkin arahnya menjadi kayak arah sideway ini, teman-teman. Ya, kita lihat nih batasan-batasannya itu ada resisten, malah supportnya yang kemarin ini sudah berhasil ditembus, tapi kemudian bergerak naik lagi. Ya, sekarang kalau kita lihat nanti pada besok hari Jumat ya, malam, itu ada momen non-farm employment change, atau dulu mungkin dikenal dengan non-farm payroll. Non-farm payroll itu yang akan itu impact-nya cukup besar, teman-teman. Ya, jadi kita akan lihatlah besok pergerakannya nanti USD bagaimana itunya. Nah, kalau misalnya kita lihat lebih dalam lagi, ini untuk adalah batasan-batasannya. Kalau yang saya baca dari berita-berita sih sebenarnya Amerika tuh mengharapkan US dollarnya melemah ya, apalagi kemarin saya baca berita juga yang waktu bulan Desember ternyata target The Fed itu tidak tercapai, malah US dollarnya itu kan bergerak naik. Kenapa? Karena mereka rencananya rencana untuk melepaskan cadangan minyak. Karena kenapa mereka mau melepaskan cadangan minyaknya? Karena jujur aja kalau misalnya ini biaya perawatan dan untuk penambahan cadangan minyak gitu ya, itu jauh lebih besar teman-teman. Jadinya mereka memilih untuk melepaskan, dan kalau misalnya melepaskan itu otomatis harga minyak itu akan koreksi atau melemah. Dan kalau kita seperti kita tahu itu harga minyak dengan harga dolar itu berjalan searah, tapi harga dolar dengan harga emas itu bergeraknya berlawanan ya. Oke, sekarang kembali lagi ke topik ini, kita akan bahas mengenai data yang besok akan dirilis, yaitu non-farm employment. Nah, non-farm employment change itu dulunya pernah dikenal dengan namanya non-farm payroll ya. Jadi non-farm payroll itu angka indeksnya itu bisa berikan informasi mengenai jumlah tenaga kerja di Amerika, dan itu biasanya dilaporkan oleh Biro Statistik dan Tenaga Kerja Amerika. Itu jadi maksudnya pemerintah punya, teman-teman. Ya, itu caranya dengan tidak ada syaratnya. Itu bukan syaratnya. Jadi maksudnya pengecualiannya. Itu pengecualiannya tidak menghitung tenaga kerja pemerintah, juga perumahan, kemudian juga pada organisasi non-profit juga termasuk pertanian. Makanya sekarang disebutnya non-farm employment change. Ya. Nah, sekarang ini kita lihat ya, kalau misalnya saya ambil dari datanya Forex Factory, itu besok akan rilis Jumat 7 Januari itu jam 8.30 malam. Ya. Nah, kalau kita lihat datanya itu ya, data angka sebelumnya ini adalah di angka 210. Ya. Dan angka prediksinya itu adalah 426, berarti lebih besar ya. Nah, kalau misalnya ini hasil benar, hasil rilisnya pasti besok belum kita akan tungguin sama-sama gitu, besok rilisnya di berapa gitu. Tapi kalau memang angka datanya lebih besar daripada angka yang sebelumnya ini 210, nggak usah tepat 426 lah, tapi lebih besar, biasanya tuh US dollar tuh akan menguat biasanya. Tapi apa benar US dollar tuh besok akan menguat? Ya, kita lihat aja, kita sama-sama nantiin aja rilis berita hasilnya bagaimana gitu ya. Kita kupas dulu ya data-datanya, kenapa, apa benar nanti besok data rilisnya itu lebih besar atau lebih kecil. Nah, kita analisa nih teman-teman ya. Jadi itu untuk kita bisa tahu apakah USD nanti besok bisa menguat atau melemah itu. Oke, sekarang kita analisanya aja ya. Yang pertama dari data pertama nih, saya akan coba kupas dari data manufacturing PMI. Nah, manufacturing PMI itu adalah singkatannya dari PMI itu adalah Purchasing Manager Index ya.
yaitu data yang bahas perkembangan bisnis di suatu negara di bidang industri. Nah, kalau misalnya data PMI-nya itu lebih besar daripada angka 50, biasanya itu ngedukung NFP-nya lebih besar. Tapi kalau misalnya di bawah 50, yaitu biasanya kebalikan. Data NFP-nya yang akan rilis biasanya lebih kecil daripada data angka sebelumnya. Nah, kita lihat dari trading ekonomik. Dari trading ekonomik itu kita bisa lihat ya, trennya tuh terlihat dari bulan Juli 2021 itu terlihat menurun. Ya, kalau kita gabungkan ke Januari juga itu terlihat angkanya walaupun naik, tapi terlihat trennya agak menurun ini sekarang. Nah, kalau misalnya saya ngelihat dari data ini, kemungkinan sih sebenarnya besok USD-nya tuh bisa akan kuat, atau artinya NFP-nya benar, data NFP-nya lebih besar daripada data sebelumnya besok rilis. Dan data yang kedua yang kita coba analisa yaitu Challenger Job Cuts. Challenger Job Cuts ini juga biasanya ini memang jarang direspon sama market ya, tapi ini berguna sih kalau misalnya kita mau nebak-nebak ceritanya besok data NFP-nya itu bagaimana. Ini tuh data atau indikator yang mengukur tingkat PHK di negara Amerika. Ya, jadi kalau misalnya data Challenger Job Cuts-nya itu PHK atau gampangnya PHK-nya meningkat aja, ya itu biasanya NFP-nya tuh data NFP rilisnya itu nanti biasanya turun, biasanya ya. Tapi kalau misalnya data data PHK yang bulan kemarinnya menurun, biasanya data NFP-nya itu yang bakal rilis itu naik. Nah, kita lihat nih, sama sumbernya saya riset juga dari trading ekonomi. Nah, terlihat kalau misalnya dari bulan Januari sampai bulan November ya, itu terlihat trennya tuh menurun. Jadi kalau saya lihat potensinya ini USD-nya tuh potensinya akan melemah, atau data NFP-nya mungkin bisa sama atau mungkin lebih kecil gitu ya. Bukan lebih kecil daripada data sebelumnya, tapi kan kalau kita lihat nih, kita flashback nih, saya flashback dulu, teman-teman bisa lihat nih data prediksinya itu adalah di angka 426 ya. Data sebelumnya 210. Data forecast-nya atau prediksinya yang diberikan itu di angka 426. Nah, kembali kalau misalnya tadi kita bicara soal Challenger Job Cuts-nya ini gitu ya. Ya ini datanya kemungkinan sih akan sama kalau kata saya. Kalau nggak sama mungkin bedanya nggak terlalu jauh lah, atau mungkin bisa juga lebih kecil daripada data forecast. Nah, kalau misalnya benar rilisnya di angka segitu ya lebih kecil ya, saya sih tebakan ya, mungkin bisa jadi benar juga, nggak menutup kemungkinan juga bisa juga meleset gitu. Biasanya USD-nya tuh potensinya tuh besok melemah. Ya, kita sama-sama saksiin aja nanti besok data NFP-nya bagaimana. Kemudian data indikator yang ketiga yaitu adalah employment claims, atau dikenal juga atau biasa disebut juga jobless claim. Ini indikator atau alat itu yang untuk menghitung jumlah orang yang gagal mendapatkan asuransi pengangguran untuk pertama kali hingga minggu lalu. Nah, biasanya dari indikator ini kalau datanya naik, biasanya NFP-nya tuh akan turun. Tapi kebalikan kalau misalnya datanya turun, biasanya data NFP-nya tuh cenderung mendukung untuk NFP-nya datanya lebih besar. Ya, jadi kita lihat kalau dari trading ekonomi, kita lihat data-datanya, ini biasanya dilaporinnya setiap minggu ya teman-teman ya. Jadi kita lihat nih trennya bergerak turun ini. Jadi kalau misalnya saya tebak sih, ini dari indikator ini ada kemungkinan sih besok USD juga tetap akan melemah. Ya.
Jadi kita lihat nanti besok bagaimana, apakah NFP-nya itu data rilisnya lebih besar daripada forecast atau sama atau lebih kecil, kita lihat nanti. Itu pasti pengaruhnya kepada USD. Nah, yang data ke indikator keempat adalah ADP Employment Change. Nah, ini ADP Employment Change hampir sama seperti non-farm employment change ya. Cuman ini biasanya tuh yang melakukan adalah pihak swasta. Nah, ini biasanya tuh ada 4 unit bisnisnya, ADP Employer Service, ADP Brokerage Service Group, ada ADP Dealer Service, ada ADP Claim Service. Pokoknya ini adalah pihak swasta intinya sebenarnya. Jadi ini punya ratingnya AAA ya dari Moody Corporation. Nah, setiap bulan biasanya itu sebelum rilis data NFP, ADP itu mengeluarkan dulu itunya rilisannya bagaimana, dan biasanya cenderung NFP itu mengikuti dari ADP ini, teman-teman. Ya. Oke, jadi kita lihat kembali, kita riset datanya dari ADP ini, dari Trading Economics. Terlihat ini trennya bergerak naik. Ya. Kalau misalnya ngelihat dari data ini, ada kemungkinan besok data NFP-nya bisa lebih besar atau minimal sama lah dengan data forecast, tapi pasti lebih besar daripada data sebelumnya. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi, ada potensi dari ngelihat dari indikator ADP ini, besok kemungkinan USD akan bergerak strong atau menguat ya, bergerak naik atau strong menguat. Nah, data yang kelima adalah non-farm payroll. Non-farm payroll itu biasanya yang melakukan adalah pihak pemerintah, ya. Jadi kebalikan dengan dari ADP, kalau misalnya NFP ini yang melakukan adalah pemerintah. Nah, kita lihat dari ininya Trading Economic data NFP yang terakhir itu trennya dari bulan Juli sampai November tuh trennya terlihat menurun ya. Ini walaupun ada gerakan naik tapi trennya bergerak turun. Nah, kalau misalnya saya mengamati dan melihat dari data indikator ini, ada kemungkinan sih besok NFP ya mungkin datanya rilisnya bisa sama dengan forecast atau mungkin lebih besar. Kalau misalnya itu yang terjadi, ya kemungkinan sih besok USD juga tetap akan menguat. Nah, terakhir ini teman-teman, saya mau lihat juga dari data COVID sama vaksinasinya itu bagaimana ya, karena ini juga berpengaruh juga sih terhadap hasil rilis NFP besok, tebakannya gitu, cukup punya impact juga ini. Nah, kita lihat sama sumbernya saya kutip dari Trading Economics. Nah, kita lihat nih, kita amatin ada dua tabel. Yang pertama adalah kasus COVID-nya, yang kedua tabel yang kedua adalah ini vaksinasinya. Kalau misalnya lihat dari kasus COVID-nya itu, trennya jelas terlihat naik ya, apalagi kalau misalnya ngelihat data terakhir cukup lumayan ini naiknya ya. Sementara kalau misalnya lihat dari vaksinnya ini ya, terlihat malah bergerak sideways. Nah, kalau misalnya menggabungkan dari dua data ini tebakan saya sih besok USD punya potensi menjadi lemah atau melemah besok pada saat rilis berita NFP. Oke, jadi konklusinya dari saya, dari melihat dari indikator-indikator yang di atas itu, ini kesimpulannya ya teman-teman ya, kalau lihat dari data manufacturing, kemungkinan sih USD-nya melemah. Tapi kalau kita lihat dari challenger cuts-nya itu, kemungkinan juga USD-nya juga bisa melemah. Nah, kalau ngelihat unemployment dari atau jobless claim, sama, USD-nya juga punya potensi melemah. Nah, kalau misalnya ngelihat dari ADP employment change, berkebalikan, USD punya potensi untuk menguat.
Nah, kalau ngelihat dari data NFP bulan sebelumnya, sama, USD juga punya potensi menguat. Tapi dari data COVID dan vaksinasi, USD-nya punya potensi melemah. Jadi kalau misalnya ngelihat dari ngitung dari 6 data itu, kemungkinan yang terjadi lebih besar pada saat besok rilis berita NFP jam malam ya, itu kemungkinan USD-nya melemah. Tapi ya kita sama-sama saksikan aja ya, kita ini kan cuman tebak-tebakan, tapi tebak-tebakannya bukan sembarang tebak-tebakan, tebakannya kita pakai data. Nggak ada jaminan bisa akurat teman-teman ya, tapi kalau misalnya datanya benar, ini adalah kabar baik. Kalau misalnya USD-nya punya potensi melemah, besok terjadi melemah, ini punya potensi bagus untuk store of value seperti emas sama Bitcoin. Bitcoin kan dipandang sebagai store of value juga, karena dalam bentuknya digital. Ya, oke, kita mulai dari yang terakhir ini. Setelah kita melihat dari fundamentalnya itu yang akan terjadi besok, nah saya coba kupas juga untuk melengkapi juga dari sisi teknikalnya. Nah, kalau kita lihat nih chartnya di BTC USDT ya, pada time frame 1 hari atau daily, ternyata itu supportnya yang kemarin ini berhasil ditembus nih teman-teman. Nah, jadi ini support yang kemarin ini sudah ditembus, dan kita berharap ya semoga yang support ini dua kotak ini nggak ditembus ya. Jadi kalau misalnya kita coba kelola untuk manajemen risikonya itu bagaimana. Nah, ini saya coba pakai alat bantunya, pakai Fibonacci retracement ya. Kita lihat nih teman-teman ya, kalau misalnya kemarin satunya ini kan sudah ditembus nih, angka satunya kemungkinan, tapi saya berharap tidak ya. Ini BTC punya potensi kembali melemah di 38.470-an sekian itunya. Di angka Fibonacci trigger di angka 1.618 ya, mudah-mudahan sih enggak. Tapi kalau kita pakai alat bantu sama Fibonacci juga, cuma ini tipenya Fibonacci-nya, kalau yang tadi kan retracement, kalau yang ini yang extension Fibonacci-nya, untuk menebak apa benar itu nanti besok maksudnya Bitcoin-nya itu akan bergerak turun. Ini kalau misalnya kita lihat dari datanya nih teman-teman ya, trigger di 0.382 di harga 42.000 ternyata belum ditembus. Mudah-mudahan sih ini nggak ditembus ya teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk batasan risiko itu ada di trigger 0.5 di harga 39.380 ya. Kemudian kalau misalnya ini ternyata tembus, ini support terkuat adalah di trigger 0.618 ini, angka saktinya dari Fibonacci ya. Harganya di harga sekitar 36.380-an. Oke, itu untuk manajemen risikonya ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk strateginya mengelola risikonya ini adalah, yang pertama kita harus tahu dulu profil risikonya kita tuh bagaimana. Kemudian setelah kita kenal profil risiko kita masing-masing, kita harus menyiapkan strateginya, mau pilih antara cash management atau money management. Biasanya kalau cash management itu biasanya kalau misalnya trading future itu, kalau yang biasa saya lakukan gitu, kita main sampai dana itunya habis, tapi kita masih punya cash untuk depo lagi. Itu kalau misalnya cash management. Tapi kalau money management biasanya kita gunakan strateginya pakai stop loss. Nah, tapi kalau untuk investor saya pikir kurang cocok ya kalau misalnya pakai money management itu. Tapi ini terserah jadi maksudnya senyamannya dari teman-teman dan profil risikonya teman-teman miliki itu bagaimana gitu. Kalau saya sih pasti gunakannya cash management kalau untuk investasi ya. Beda dengan trading itunya. Nah, kembali ke BTC nih ya. Caranya itu setelah kita kenal profil
resikonya dan caranya. Ini beberapa mungkin tips, tapi bukan saran ya, bukan ajakan. Teman-teman harus paham dulu ya. Ini adalah gambaran, dan ini juga belum tentu ini pasti terjadi, belum tentu teman-teman ya. Jadi teman-teman sendiri harus melakukan riset secara mandiri untuk mengetahui batasan risiko teman-teman masing-masing ya. Jadi kalau yang saya lihat dari tabel grafik ini, itu averaging satunya tuh bisa dilakukan di harga 39.700 kalau misalnya sekarang kita udah tekan posisi buy. Ternyata marketnya bergerak melawan ya, terus kemudian bergerak kembali turun gitu ya. Kita bisa melakukan averaging di sini. Nah, kalau misalnya terjadi juga masih tren turunnya masih terjadi, ini teman-teman bisa lakukan di harga 37.200. Tapi kalau misalnya ternyata waduh kita masih turun nih, nah ini averaging berikutnya di harga 29.200. Tapi ya mudah-mudahan nggak terjadi ya, soalnya siapa yang mengharapkan Bitcoin sampai turun ya. Ya kita sama-sama saksikan lah teman-teman, kita lihat bagaimana arah market. Kalau saya harapnya gimana ya, saya sih berharapnya BTC-nya naik ya, Bitcoin-nya naik, siapa yang berharap turun. Tapi ini kan untuk memanage resiko ya teman-teman, jadi kita harus tahu dulu, karena ketika kita mulai melakukan trading atau melakukan investasi, yang harus disiapkan di awal adalah memanajemen risikonya itu sebaik mungkin. Jadi nggak ada istilah namanya galau atau misalnya itu, karena kita sudah menyiapkan sebaik mungkin risikonya di awal, dan kita juga sudah memanage risikonya itu. Jadi maksudnya ini adalah untuk melihat batas-batas risikonya, tapi bukan harapan saya untuk sampai itu. Jelas enggak, siapa yang berharap Bitcoin jadi turun ya, apalagi melihat keadaannya ekonomi sekarang kayak gimana. Ya saya pikir mungkin salah satu alat terbaik untuk melawan inflasi adalah ya kita bisa watchlist lah kripto pilihan kita yang sesuai dengan profil resiko yang kita punya ya. Oke, balik lagi ke sini ke tabelnya. Jadi harapan saya tuh gimana nih, harapannya saya yang akan terjadi ya, saya berharapnya gini pergerakannya teman-teman ya. BTC bolehlah turun ya, tapi kita lihat batasan turun yang saya prediksikan yaitu mungkin di sini. Belum tentu tepat nih teman-teman ya. Ini sekali lagi belum tentu tepat, tapi ini hanya tebakan ya. Yang saya berharap skenario-nya bisa terjadi ya kayak seperti ini. Tapi ya kita lihat nanti bagaimana besok akan terjadi. Jadi kesimpulannya dari semuanya yang sudah saya sampaikan ya, kita sudah memanage risikonya sebaik mungkin dan kita berharap yang terbaik. Tapi kita jangan lupa untuk selalu siap dengan segala apapun yang terjadi. Let the market decide lah. Tapi kita sudah siap dengan risikonya dan kita sudah memanage risikonya sebaik mungkin. Oke, saya pikir mungkin cukup ya. Materinya saya pikir itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk besok. Semoga teman-teman ini bisa membantu teman-teman juga ya untuk melihat arah pergerakan market nanti bakal kayak gimana, menyiapkan risikonya dari awal. Semoga juga saya berharap teman-teman semua cuan, happy lah, semangat. Kemudian juga tahun 2022 semua teman-teman bisa meraih mimpi teman-teman. Dan jangan lupa kita selalu bersyukur atas apapun yang kita alami dan kita terjadi, karena apapun yang terjadi dalam hidup pasti akan selalu mendatangkan kebaikan. Oke, itu aja salam saya dari channel ini untuk semua teman-teman hebat, sobat hebat yang sudah hadir. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Salam semangat dan tetap semangat selalu.